Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agilia Intel Sukma dari kelas 6 APGSD. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam materi IPA kelas 5 SDN 15 Sawit Permai. Yang A, latar belakang. Ki Hajar Dewantara Sugiarto 2007-20 menyatakan bahwa yang dinamakan pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajarannya agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Strategi belajar mengajar merupakan rancangan dasar bagi guru tentang cara membawakan pengajarannya di dalam kelas. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam mengajar yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. PBL adalah model pembelajaran yang berdasarkan pada masalah, dan PBL ini merupakan suatu model pembelajaran yang titik utamanya adalah masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah seperti kurangnya semangat siswa dalam belajar IPA. Siswa yang duduknya di samping dan di belakang masih sering bercerita dengan teman sebelahnya di saat guru sedang menjelaskan materi. Siswa tidak aktif dan tidak antusias selama pembelajaran. Masih banyak siswa yang diam di saat guru sedang bertanya. Siswa masih banyak yang tidak bertanya di saat mereka tidak paham dengan materi yang diajarkan, dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sering monoton. Dari latar belakang permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada materi IPA. Yang B, identifikasi masalah. Yang pertama, keaktifan siswa dan antusias siswa selama belajar masih kurang optimal. Yang kedua, metode yang digunakan guru dalam belajar masih monoton. Yang ketiga, siswa kurang bersemangat saat belajar IPA. Yang keempat, belum diketahui pengaruh positif penggunaan model Problem Based Learning pada materi IPA. Yang C, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka terdapat pembatasan masalahnya, yaitu metode pembelajaran yang digunakan guru masih monoton dan masih belum diketahui pengaruh positif penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi IPA. Selanjutnya D, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu pengaruh positif penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi IPA siswa kelas 5 SDN 15 Sawit Permai, Kecamatan Dayun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh positif dari penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi IPA siswa kelas 5 SDN 15 Sawit Permai, Kecamatan Dayun. Yang F, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Yang A, bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran tentang penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi IPA siswa kelas 5 yang dapat digunakan dalam pembelajaran siswa. Yang B, bagi pembaca. Penelitian ini dapat dijadikan referensi baik sebagai referensi penelitian berikutnya ataupun hanya sebagai bacaan, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik pada siswa yang kurang aktif dan kurang antusias pada model pembelajaran yang digunakan guru. Untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan model PBL ini. Yang kedua, secara praktis. A, bagi guru. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh guru dalam mengajar materi IPA dengan menggunakan model PBL ini. Dapat memaksimalkan dan meningkatkan antusias siswa dalam belajar IPA. Yang B, bagi siswa. Hasil penelitian ini siswa memiliki kualitas hasil belajar yang tinggi. Siswa lebih antusias dan aktif dalam belajar. Siswa dapat menyelesaikan permasalahannya yang terdapat pada materi, dan siswa mendapat
meningkatkan prestasi belajar yang tinggi sesuai dengan harapan. Selanjutnya yang G, kajian teori. Di sini ada dua, yang pertama pembelajaran IPA di SD dan model pembelajaran. Nah, komponen-komponen pada pembelajaran IPA di SD, yang pertama hakikat IPA, yang kedua tujuan pembelajaran IPA SD, ketiga ruang lingkup IPA di SD, keempat materi IPA dengan judul ekosistem. Pada model pembelajarannya, komponen-komponennya, yang pertama pengertian model pembelajaran, yang kedua ciri-ciri model pembelajaran, ketiga pengertian problem based learning, keempat karakteristik problem based learning, kelima kelemahan dan kelebihan problem based learning, keenam langkah-langkah PBL. Selanjutnya H, penelitian yang relevan. Kristalia Nugroho Adi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 5 muatan IPA tentang ekosistem di SDN Daeresan tahun ajaran 2017-2018 dengan menggunakan metode eksperimen jenis quasi eksperimental tip non-equivalent control group design. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan digunakan terletak pada subjek, tempat, dan karakter peserta didik, serta peneliti ini ingin mengetahui efektivitas dan ketercapaian penggunaan model pembelajaran problem based learning pada materi IPA kelas 5 di SDN 15 Sawit Permai. Selanjutnya I, metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di SDN 15 Sawit Permai yang terletak di Kecamatan Dayon, Kabupaten Siak, Riau. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 yang terdiri dari 2 kelas. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2020 semester 2 siswa kelas 5 SDN 15 Sawit Permai. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen. Populasi dan sampel. Populasi yang akan digunakan adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 15 Sawit Permai dengan jumlah siswa sebanyak 40, yaitu kelas 5A 20 dan kelas 5B 20 siswa. Anggota populasi atau setiap elemen yang ada memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data-data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, tahap perencanaan atau tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, observasi tindakan. Yang keempat, tahap refleksi. Yang selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisis hasil penelitian yang akan dilakukan pada langkah penelitian berikutnya. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang akan digunakan yaitu observasi, tes, dan wawancara. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengelola data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengelola berbagai data yang bersumber dari wawancara pengamatan lapangan untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Dengan menggunakan analisis data kualitatif bertujuan menemukan makna, bagaimana seseorang memberikan makna atas sesuatu, baik berupa aktivitas, konsep, dan pernyataan. Sekian penjelasan dari proposal penelitian yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.